Iya, pemirsa Anda kembali bersama kami di Berita Satu Siang. Pemirsa sudah 2 pekan banjir dengan ketinggian 1 meter. Ini merendam wilayah Pati, Jawa Tengah. Ya, selain merendam area permukiman, banjir juga berdampak besar pada tambak ikan dan persawahan hingga para petani mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah. Banjir merendam 60 desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Salah satunya wilayah terdampak banjir cukup parah, yakni di Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana. Aktivitas masyarakat masih lumpuh karena genangan banjir di jalanan desa masih setinggi 50 hingga 80 cm. Ya, bahkan titik terdalam ini masih mencapai 1 meter, di mana kondisi ini membuat aktivitas warga yang harus mengandalkan perahu untuk keluar masuk. Di wilayah ini, banjir berdampak dirasakan oleh sekitar 2.900 jiwa atau lebih dari 1.000 kepala keluarga. Dan untuk rumah yang terendam sekitar ada 600-an unit, dampak ekonomi yang ditimbulkan pun sangat signifikan. Sektor perikanan dan pertanian ini menjadi yang paling terpukul, di mana PJ Kepala Desa Mintowulyo Utomo mengungkapkan banjir merendam sekitar 125 hektar tambak ikan bandeng dan udang di Desa Mintomulyo. Selain itu, sekitar 30 hektar lahan persawahan juga ikut tenggelam. Ironisnya, padi yang sedianya akan dipanen dalam beberapa hari ke depan terpaksa mengalami puso atau gagal panen karena terlalu lama terendam air. Ia juga merinci ditaksir kerugian lebih dari 2 miliar rupiah. 80, antara 80 100. Wah, gimana Pak? Termasuk parah lah. Dari tahun yang kemarin tambak sudah habis semua, udang, padi sudah hanyut lah. Ikan semua, udang hilang Pak ya? Ikan semua, kemudian cepat surut lah. Cepat surut ada bantuan misalnya sembako atau yang lainnya yang berikut. Dan untuk kerugian tambaknya sendiri ini ada sekitar 125 hektar di area tambak kami semuanya hilang atau hanyut. Adapun kerugian kurang lebih 2 miliar, Mas. Sawah gimana Pak? Ya, ada sawah sekitar 30 hektaran. Itu sawah yang mulai dari padi muda sampai yang siap panen juga semuanya terendam dan semuanya juga tidak bisa dimanfaatkan lagi. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait banjir yang melanda Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sudah ada jurnalis Berita Satu yaitu Jamaah Rizky yang akan melaporkan langsung dari wilayah Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Ya, selamat siang jamaah, bisa Anda gambarkan seperti apa ketinggian banjir di lokasi Anda, serta juga berapa warga yang terdampak akibat banjir yang terjadi di Pati ini? Ya, selamat siang istrinya juga Ando Polisi dan juga pemirsa Berita Satu. Memang benar sampai pada hari ini merupakan pekan kedua atau sekitar sudah 15 hari banjir mengenang sejumlah wilayah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini. Salah satunya yakni yang lebih terparah berada di wilayah Kecamatan Juwana kali ini, di mana banjir di wilayah kali ini berdampak pada sekira 13 desa di berbagai wilayah Kecamatan Juwana. Di mana memang seperti dilihat memang genangan banjir di wilayah ini terjadi karena tingginya curah hujan yang merendam di sejumlah wilayah di Kabupaten Pati serta kiriman dari hulu di wilayah Pegunungan Muria dan area di wilayah Kudus yang bermuara di wilayah Juwana dan langsung ke Laut Jawa. Di mana memang banjir di sini cukup parah selain karena air yang sulit mengalir ke area laut, memang kondisi sungai-sungai, anak sungai Juwana maupun sungai Juwana sendiri alami pendangkalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya banjir yang berlarut cukup lama hingga pekan kedua yang merendam wilayah kali ini. Memang dibanding kondisi sebelumnya, banjir saat ini sudah berangsur surut, di mana beberapa waktu yang lalu banjir hingga mencapai 2 meter bahkan lebih dan berdampak pada sekira lebih dari 100 desa di 21 kecamatan Kabupaten Pati. Dan saat ini banjir sudah berangsur surut dan sekira sampai pada 60 desa. Begitu, ini terima Ando. Baik, jadi ini kan sudah merendam selama 2 pekan begitu ya, banjir belum juga surut. Apa sebetulnya kendala pemerintah sebetulnya dalam mengatasi banjir ini dari pantauan Anda? Yang benar, salah satu faktor utama kendala dalam penanganan banjir di wilayah kali ini
karena kondisi pendangkalan pada Sungai Juwana yang alami kiriman air cukup besar dari wilayah hulu Pegunungan Muria dan sejumlah anak sungai lainnya dan melimpas, di mana memang sungai selain dari aliran sungai pendangkalan, adanya siklus naiknya pasang surut air dari pesisir Laut Jawa ini atau siklus crop ini yang pada terjadi sekitar sore hingga malam hari menambah parah kondisi genangan yang berada di wilayah pesisir di Kecamatan Juwana ini dan berdampak pada jumlah desa di Kabupaten Pati, sehingga aliran sungai yang seharusnya mengalir lancar ke laut dan tersendat dan membanjiri sejumlah permukiman di jumlah desa di wilayah Kecamatan Juwana maupun jumlah kecamatan lainnya yang berada di Pati ini. Begitu, Ando. Ya, jamaah sejauh ini sudah ada berapa posko pengungsian serta juga warga yang bertahan di posko-posko pengungsian ini, serta bantuan logistik seperti apa di sana? Apakah ini sudah mencukupi bagi kebutuhan masyarakat terdampak di Pati? Ya, memang benar. Banjir di wilayah Kabupaten Pati ini, informasi yang kami terima dari BPBD Kabupaten Pati ini berdampak pada 29.000 jiwa, di mana jumlah tersebut diantaranya 1.685 jiwa sampai saat ini masih berada di jumlah titik posko pengungsian, di mana mulai dari balai desa, tempat ibadah, hingga rumah saudara masyarakat yang aman dari genangan banjir. Di mana salah satunya yakni berada di wilayah Kecamatan Juwana ini, hingga kantor kecamatan yang saat ini masih didirikan dapur umum untuk menyuplai logistik warga terdampak banjir yang berada di berbagai titik. Informasi yang kami terima sampai saat ini, banjir di Kabupaten Pati sudah merendam pada masih merendam sekira 60 desa yang tersebar pada 7 kecamatan, di mana memang praktis kondisi banjir berlalu cukup lama ini berdampak pada masyarakat, kesehatan masyarakat maupun logistik masyarakat yang terdampak banjir cukup lama, sehingga banyak kebutuhan yang disebutkan diantaranya mulai kebutuhan logistik untuk kebutuhan para pengungsi yang berada di rumah maupun di posko pengungsian, hingga kebutuhan balita yang saat ini informasi yang kami terima dari sebuah posko pengungsian cukup mendesak untuk dibutuhkan masyarakat terdampak banjir itu. Begitu Nisrina, Ando. Baik, terima kasih jamaah atas laporan Anda. Kita tentunya berharap bahwa kondisi ini bisa membaik begitu ya, dan sehingga warga juga bisa beraktivitas dengan kembali dengan baik di sana. Ada solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah di sana. Amin. Terima kasih jamaah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan dan keselamatan di sana.